Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat Malam. malam. Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, baik. baik, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya teman-teman. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Masih. Alhamdulillah masih semangat. Hari ini kita akan belajar bersama ya. Kita tukar pikiran antar kelompok tentang mata kuliah dari dan bauran. Nah, kemudian dari kelompoknya Mas Rizky dan teman-teman nanti bisa memberikan tanggapan. Nah, sebelum kita memulai presentasi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, perkenalkan dulu. Di sini nanti saya Nila Fidausi Nuzula sebagai moderator dan ada 4 teman saya dari kelompok kami yang akan menjadi pemateri. Nah, di sini kita akan menyampaikan terkait pembelajaran daring dan bauran. Nah, kelompok kami terdiri dari 5 anak, yaitu ada Mbak Larasita, Mbak Mutamima, kemudian Mbak Nafi, Mbak Neni, dan saya sendiri. Saya persilakan kepada teman-teman untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Nila. Untuk yang pertama akan dimulai dengan pembelajaran daring, yaitu jelajahi dunia pembelajaran daring dan bauran. Pada era digital yang saat ini terus berkembang, pembelajaran daring dan pembelajaran bauran telah menjadi tren yang populer di dunia. Kedua model pembelajaran ini menawarkan fleksibilitas, efisiensi, dan kesempatan untuk terhubung secara global, membuka peluang bagi pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan diri dan meraih keberhasilan. Kemudian apa sih pembelajaran daring dan bauran itu? Pembelajaran daring sendiri berasal dari kata akronim dalam jaringan, yaitu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. Di Indonesia sendiri, pembelajaran daring telah dilakukan sejak pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2020 lalu. Semua guru, peserta didik, dan satuan pendidik harus beradaptasi dengan sistem pembelajaran jarak jauh, dan pembelajaran daring merupakan salah satu solusi dalam mengatasi pembelajaran di era COVID-19. Seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu pembelajaran melalui Zoom meeting. Baik, pembelajaran bauran selanjutnya. Pembelajaran bauran atau blended learning merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan antara metode pembelajaran klasikal, yaitu tatap muka, dan juga pembelajaran online atau daring. Nah, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran yang baik. Skema interaksi dalam pembelajaran daring dan bauran. Yang pertama ada interaksi sinkronus, yang kedua ada interaksi asinkronus, dan yang ketiga adalah interaksi kombinasi. Interaksi sinkronus. Interaksi sinkronus ini melibatkan peserta didik dan juga pendidik yang berinteraksi secara real time, seperti dalam sesi video conference, webinar, atau obrolan langsung. Nah, ini memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih interaktif dan juga kolaboratif, seperti itu. Kemudian interaksi asinkronus. Interaksi asinkronus ini terjadi ketika peserta didik dan juga pendidik tidak terlibat komunikasi secara langsung. Contohnya ini seperti pemberian umpan balik melalui tugas melalui email, forum diskusi, atau video perekaman. Nah, yang ketiga yaitu kombinasi antara sinkronus dan juga asinkronus, yaitu memadukan kedua pendekatan dengan tujuan memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk berpartisipasi dalam sesi langsung dan juga mengakses materi dan kegiatan secara mandiri. Seperti itu. Selanjutnya untuk kelebihan pembelajaran daring, bauran, dan skema interaksi. Untuk kelebihan dari pembelajaran daring itu sendiri, yang pertama ada tempat dan waktu pembelajaran lebih fleksibel. Kemudian ada aksesibilitas sumber belajar yang mudah melalui perangkat elektronik, melatih kemandirian peserta didik dalam belajar, serta peserta didik dan guru dilatih untuk menguasai teknologi informasi yang terus berkembang.
Untuk pembelajaran bauran, kelebihannya yaitu hasil belajar lebih efektif, durasi dan jadwal lebih fleksibel, adanya keterlibatan peserta didik, pendidik, dan stakeholder, kemudian mampu meningkatkan kepuasan belajar, partisipasi peserta didik lebih aktif. Dan yang terakhir pada skema interaksi, yaitu interaksi sinkronus. Pada interaksi sinkronus, kelebihannya itu komunikasi real time, di mana umpan balik langsung terjadi. Kemudian interaksi asinkronus, fleksibilitas waktu, otonomi peserta didik. Dan yang terakhir interaksi kombinasi, yaitu keunggulannya gabungan dari kedua pendekatan tersebut, di mana meningkatkan keterlibatan antara pengajar dan pembelajar. Selanjutnya, bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran daring bauran dan juga skema interaksi? Yang pertama, tentu persiapan infrastruktur. Tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai seperti perangkat, jaringan internet, dan platform pembelajaran daring yang stabil dan mudah digunakan. Kemudian yang kedua ada pelatihan pendidik. Pemberian pelatihan yang digunakan bagi pendidik untuk menguasai kemampuan pedagogis dan teknis dalam menerapkan pembelajaran daring dan bauran. Kemudian yang ketiga ada pengembangan konten. Penyediaan konten pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan memanfaatkan berbagai media digital. Kemudian, keterlibatan peserta didik. Mendorong partisipasi aktif peserta didik melalui aktivitas dan umpan balik yang bermakna, baik itu dalam sesi sinkronus maupun asinkronus. Baik, selanjutnya terkait mengatasi tantangan pembelajaran daring, bauran, dan skema interaksi. Di sini kami mencantumkan 3 poin. Yang pertama terkait kesenjangan digital, di mana di sini terkait pada penyediaan fasilitas, akses, dan perangkat yang merata bagi semua peserta didik, serta memberikan dukungan untuk meningkatkan literasi digital. Kemudian untuk selanjutnya terkait interaksi sosial, di mana di sini perlu merancang aktivitas kolaboratif dan sesi sinkronus yang memfasilitasi interaksi sosial, membangun rasa komunitas, dan mencegah isolasi. Dan yang terakhir yaitu terkait manajemen waktu. Membantu peserta didik mengembangkan keterampilan manajemen waktu dan disiplin diri untuk mengikuti pembelajaran daring dan bauran secara efektif. Yang selanjutnya yaitu menyempurnakan pembelajaran daring, bauran, dan juga skema interaksinya. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu mengenai evaluasi berkelanjutan, di mana kita harus selalu melakukan evaluasi dan juga perbaikan secara berkala terhadap efektivitas mode pembelajaran daring, bauran, dan juga skema interaksinya, serta mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi antara pemangku kepentingan atau stakeholder, di mana hal ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya peserta didik, pendidik, orang tua, dan juga pihak terkait, untuk terus menyempurnakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif ke depannya. Yang ketiga yaitu inovasi dan juga pengembangan. Hal ini mendorong inovasi dalam pengembangan baik konten, metode, dan juga teknologi pembelajaran daring dan bauran, serta berbagai praktik terbaik di antara komunitas pendidikan itu sendiri. Wow, luar biasa sekali ya. Terima kasih dari penyaji yang sudah menyampaikan terkait materi kita, yaitu pembelajaran daring dan bauran. Gimana jelajahi dunia itu tentang pembelajaran daring dan bauran bisa diterapkan kepada anak-anak juga, biar kita tuh sebagai guru itu selain tatap muka, mungkin bisa dilakukan secara luring. Nah, sekarang saya buka untuk sesi tanya-jawab. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Oh ya, silahkan Kak. Bisa menyampaikan namanya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Arifah ini. Saya ingin bertanya, bagaimana kita dapat mengoptimalkan kombinasi antara pembelajaran daring dan tatap muka untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik. Oh ya, baik. Terima kasih. Berarti pertanyaannya, bagaimana nih kita dapat mengoptimalkan antara pembelajaran daring dan bauran untuk menciptakan pembelajaran menjadi lebih baik? Yang lebih baik. Ya, akan biar lebih baik. Atau ada yang mau bertanya lagi? Kami buka 3 pertanyaan. Saya boleh bertanya? Oh, boleh sekali, Kak. Dengan siapa? Nama saya Rizky Ramadan, bisa dipanggil Rizky.
Oh Baik, iya, Mas Rizky, silakan mau bertanya apa? oke. Saya akan bertanya, kapan sebaiknya menggunakan interaksi sinkron atau real time, dan kapan sebaiknya menggunakan interaksi asinkron atau tidak real time dalam pembelajaran? Begitu. Terima Baik. kasih. Ya, kapan sebaiknya menggunakan interaksi sinkron dan kapan sebaiknya menggunakan interaksi asinkron dalam pembelajaran? Itu ya, Mas Rizky. Ya, Mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya, Kak. Sambil Saya menunggu mau bertanya. pertanyaan, penyaji bisa mencari jawaban ya untuk pertanyaan yang diberikan. Oh ya, Kak. Boleh, mau bertanya apa dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Risa Aprilia Pristiani. Di sini saya mau bertanya, apa yang kelompok penyaji sukai dan tidak disukai dari pembelajaran daring? Dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi motivasi belajar dari kelompok penyaji? Oh baik, Mbak Risa bertanya apa yang kelompok penyaji sukai dan tidak sukai dari pembelajaran daring. Lalu bagaimana hal tersebut mempengaruhi motivasi belajar dari kelompok penyaji. Nah, gimana dari kelompok penyaji? Apa sudah ada yang menemukan jawaban dari pertanyaan teman-teman? Mungkin bisa tolong Kak diulangkan Nila? yang ketiga. Oh, yang ketiga. Apa yang kelompok penyaji sukai dan tidak sukai dari pembelajaran daring? Bagaimana hal tersebut mempengaruhi motivasi belajar kelompok penyaji? Mempengaruhi motivasi. Jadi, dari kelompoknya yang penyaji tadi sampaikan, apakah suka dengan adanya pembelajaran daring atau tidak suka dengan adanya pembelajaran daring? Lalu bagaimana tuh untuk mempengaruhi motivasi belajar dari kelompoknya penyaji? Nah, ada 3 pertanyaan, kita jawab terlebih dahulu ya. Dipersilakan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan. Kak Nila izin menjawab pertanyaan dari Kak Rizka, Kak Nila. Oh ya, baik, boleh Kak Neni, silakan. Berarti pertanyaan yang pertama ya. Iya, tadi Kak Oh Rizka iya. bertanya terkait bagaimana cara untuk mengoptimalkan kombinasi antara pembelajaran daring dan tatap muka untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik, begitu nggih? Jadi untuk jawabannya dari kelompok kami sendiri itu kita perlu untuk mengoptimalkan kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka untuk menciptakan pengalaman belajar yang baik itu dengan melihat atau mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu terkait perencanaan yang matang. Jadi kita perlu untuk menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian materi apa yang cocok untuk disampaikan secara daring dan tatap muka. Di sini mengarah ke tujuan pembelajaran. Jadi misal tujuan pembelajarannya itu berada di level yang critical thinkingnya tinggi, maka perlu dilakukan tatap muka, seperti itu preferensinya. Kemudian kalau misal tujuan pembelajarannya berada di level yang rendah, tingkat berpikirnya mungkin itu bisa dilakukan secara daring. Kemudian juga perlu untuk mendapat fleksibilitas, jadi menyesuaikan model pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi tidak semua siswa memiliki akses internet yang sama atau preferensi belajar yang sama, sehingga perlu adanya fleksibilitas tersebut. Kemudian juga adanya interaksi yang berkualitas. Jadi diciptakan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan guru dan sesama siswa, baik secara daring maupun tatap muka. Nah, kemudian juga perlu adanya evaluasi evaluasi yang berkelanjutan untuk melihat sejauh mana model pembelajaran yang diterapkan ini apakah sudah efektif atau belum, kemudian apakah sudah sesuai atau belum seperti itu. Oh iya, terima kasih dari Kak Nafi. Apa ada tambahan dari kelompok penyaji untuk jawaban pertanyaan yang pertama? Baik, mohon izin menambahkan. Untuk contoh Oh iya, boleh Kak Mima. menambahkan mengenai contoh penerapannya ya. Contohnya untuk materi teori itu bisa disampaikan secara daring melalui video atau presentasi, sehingga siswa itu dapat mengulang materi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian mengenai diskusi dan juga pemecahan masalah itu bisa dilakukan secara tatap muka untuk memfasilitasi interaksi langsung dan juga kolaborasi antara peserta didik.
Yang terakhir mengenai tugas dan juga proyek bisa diberikan secara daring, namun dalam proses pengerjaannya itu dan juga presentasi itu dapat dilakukan secara tatap muka atau daring. Seperti itu saja. Terima kasih. Oh iya, terima kasih dari penyaji. Dari Kak Rizka, pertanyaannya sudah menjawab atau belum? Atau ada pertanyaan lagi? Halo? Oh iya, mungkin sambil nunggu Kak Rizka, atau dari kelompok penyaji ada yang mau menjawab untuk pertanyaan kedua atau ketiga? Saya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 2. Oh iya, boleh Kak Mima. Kak Laras. Untuk pertanyaan kedua dari Kak Rizky ya, kapan sebaiknya menggunakan interaksi sinkron dan asinkron dalam pembelajaran? Untuk interaksi sinkron yaitu real time bisa digunakan pada saat diskusi kelompok atau tanya jawab langsung dengan guru. Bisa juga kegiatan yang membutuhkan umpan balik segera atau kegiatan yang bersifat kolaboratif. Karena dia real time jadi butuh kegiatan yang bisa menjawab langsung antara guru dengan siswa. Kemudian untuk kegiatan asinkron. Untuk kegiatan asinkron itu contohnya saat penyampaian materi atau saat tugas mandiri atau diskusi forum, bisa juga untuk guru membalas umpan balik dari tugas-tugas siswa di forum. Gitu, Pak. Oh baik, saya juga menambahkan ya Mas Rizky. Jadi kalau untuk sinkron itu biasanya itu bisa dibutuhkan interaksinya itu langsung atau spontan. Tapi kalau asinkron itu lebih fleksibel waktu dan tempatnya lebih diutamakan. Gimana Mas Rizky? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup menjawab Oh iya. pertanyaan saya. Terima kasih. Oh sama-sama Mas Rizky. Kemudian dari penyaji kelompok pertanyaan ketiga belum terjawab. Ya, baik. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan terakhir ya dari Kak Risa. Iya, Terkait dari Kak ya, Risa. terkait dengan apa yang kami suka dan tidak suka dari pembelajaran daring, juga bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi motivasi belajar kami. Yang pertama yang kami suka dari pembelajaran daring yaitu fleksibilitas waktu dan tempat, ya itu sudah jelas. Kemudian akses ke materi pembelajaran itu mudah. Kemudian selanjutnya kemungkinan untuk belajar dengan kecepatan sendiri dan juga beragam sumber belajarnya. Yang kami tidak suka dari pembelajaran daring yaitu kurangnya interaksi langsung dengan guru dan juga teman sebaya. Lalu sulit untuk fokus belajar di rumah. Kemudian kemungkinan ada masalah teknis. Lalu kesepian dan juga isolasi. Lalu bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi motivasi belajar kami? Ini ada dua hal, yaitu positif juga negatif. Yang positif itu jika siswa merasa pembelajaran daring memberikan kemudahan dan juga fleksibilitas. Nah, motivasi belajar mereka itu cenderung meningkat. Lalu untuk yang sisi negatifnya, jika siswa merasa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran daring atau merasa kesepian, motivasi belajar mereka dapat menurun. Terima kasih. Oh iya. Sama-sama. Gimana Mbak Risa? Apa sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Risa? Sudah, Mbak. Menurut saya sudah cukup. Terima kasih. Oh iya. Sama-sama. Seperti yang kita alami hari ini, itu ada juga teknisnya ya. Mungkin kayak internetnya itu sangat perlu sekali. Nah, itu sudah penyampaiannya, kemudian pertanyaannya, dan di sini saya akan menyampaikan hasil kesimpulannya. Untuk terkait pembelajaran daring dan bauran ini, jadi kalau pembelajaran daring itu kita lebih fleksibel dan aksesnya itu global, efisiensi biaya dan waktunya, kemudian bisa disesuaikan kecepatan masing-masing siswa. Sedangkan pembelajaran bauran itu mengoptimalkan kelebihan daring dan tatap muka. Pengalaman belajarnya itu juga lebih lengkap dan bermakna, pemanfaatan teknologinya juga efektif. Nah, skemanya kalau sinkronus itu komunikasinya real time, kalau asinkronus itu fleksibel waktu. Kombinasinya dari itu keunggulan kedua pendekatan. Jadi pembelajaran daring dan bauran dan skema interaksi yang efektif merupakan kunci untuk menjawab tantangan pendidikan di era digital. Dengan persiapan yang matang, kolaborasi dan inovasi yang berkelanjutan, kita dapat membuka peluang luas bagi peserta didik untuk berkembang dan meraih keberhasilan. Jadi itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan terkait apa yang kita presentasikan hari ini.
Nah, semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mari kameranya bisa kita nyalakan semuanya. Kita ambil gambar terlebih dahulu sebelum saya mengakhiri presentasi hari ini.